saya setiap malam selama 2 minggu di situ tidak bisa tidur. Itu kayak berasa ditimpa sama sama gitu ya. Tapi ketika ditimpa itu, nah itu saya bisa ngelihat tuh, saya tuh bisa melihat wujudnya. Kayak ada sambutan yang nggak kelihatan kasat mata gitu. Eh, Waktu itu ada teman-teman kita banyak yang kemasukan gitu. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share ke teman-teman alumni IKOPIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget loh. Sekarang coba tebak kita lagi ada di mana ini? Kita lagi ada di Asrama IKOPIN. Asrama IKOPIN, Agang Teteh. Jadi kalau dulu waktu zaman aku kuliah nih tahun 95. Asrama IKOPIN ini, kayaknya kamu kaget banget dengan aku 95. Tua banget, kamu belum lahir. Masih proses. Tapi nggak apa-apa kan sekarang udah kayak adik kakak. Ngarep. Jadi kalau dulu tahun 95 itu memang asrama ini masih gelap, masih kesannya gimana gitu. Tapi sekarang ternyata udah terang, udah seru banget ya. Akang Teteh, malam ini kita memang spesial berkumpul dengan mahasiswa. Bukan lagi mahasiswa ya? Sarjana nih teh. Sarjana Iya. ekonomi. Sarjana manajemen teh. Aduh, udah ketinggalan banget info kayaknya aku deh. Kurang update ya. Maklum, beda generasi. Jadi Akang Teteh seru banget ternyata. Malam ini kita ada di asrama dengan siapa ini? Kita sapa. Saya Leli. Namanya Leli. Tak dulu. Ibu Leli dosen. Sebelum ke adik-adik yang lucu-lucu imut-imut, ini kayaknya udah ada yang udah nggak imut lagi. Siapakah beliau? Kayaknya udah gak asing lagi sih mukanya, kayak terkenal banget ya. Setiap ada acara-acara kopi selalu muka beliau ini yang nampak. Ya kita sapa dulu. Hai Pak Didi, selamat malam. Kang Didi, selamat malam. Hai Teh Rani. Aduh, aku kalau di hai sama Kang Didi ini luar biasa. Karena Kang Didi ini kenal saya dari waktu saya masih mahasiswa dulu. Jadi dulu Kang Didi juga masih muda ya. Sekarang masih muda nggak? Masih muda. Awet muda. Sampai sekarang awet muda karena memang gaulnya dengan anak muda terus ya. Kang Didi, perkenalkan dulu sebetulnya ini kita sedang berkumpul dengan siapa sih yang cantik-cantik, ganteng-ganteng ini. Akang Teteh mungkin belum pada kenal nih siapa yang sedang berkumpul dengan kita malam ini. Kemudian bisa informasikan juga kenapa Kang Didi berkumpul bersama adik-adik ini malam ini. Bangga? Baik, terima kasih Teh Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kaju Bata. Harus. Ini salam Mbak. Apa itu? Aku nggak tahu. Teh Rani. Ini salam daripada adat Dayak. Wow, Ya, Kalimantan. Barat, ya. Jadi adik-adik yang ganteng-ganteng cantik-cantik ini dari Dayak, Betul. dari Kalimantan. Betul. Wow. Terus gimana? Jadi kepo nih. Ya Teh Rani. Di sini asrama IKOPIN itu terdiri dari beasiswa utusan daerah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Yang mayoritasnya itu Bengkayang itu suku Dayak. Ya, suku Dayak yang modern teh. Oh iya. Tidak seperti dulu lagi. Kemudian kebetulan saya sebagai pengasuh daripada
mahasiswa BUD Bengkayang yang sekarang sudah wisuda, sudah menjadi sarjana. Nah, pengasuh itu tugasnya itu jadi pengganti orang tua mereka. Wah, asik banget ya. Kang Didi ngasuhnya anak-anak cantik kan, anak ganteng ini. Seru. Seru. Jadi anak saya di sini ada 58 orang. Wah, banyak banget. Oh, jadi ini kemarin mahasiswa-mahasiswa dari Bengkayang yang dapat beasiswa tinggal menimba ilmu di kampus Ikopin. Wah, Betul. luar biasa. Dan Kang Didi sebagai pengasuhnya selama mereka kuliah di sini di Ikopin, Kang Didi yang mengganti orang tua bagi mereka. Betul Teh Rani. Wah, gimana nih? Bisa cerita sedikit Kang Didi tentang adik-adik kita yang dari Bengkayang ini, aktivitasnya, kemudian selama di Ikopin ini Kang Didi menjadi orang tua pengganti bagi mereka. Gimana kesan-kesannya? Barangkali ada yang nyebelin, barangkali ya. Siapa tuh yang suka nyebelin tuh? Iya Teh Rani. Mereka ini angkatan 2017 ya. 2017 saya ditugaskan oleh Pak WR1, Pak Dr. Sugianto SEMSC dan WR2 Dr. Hadandan Irawan MSC. Awalnya situ saya tidak tahu itu Bengkayang itu di mana. Di peta pun rasanya saya belum pernah baca gitu ya. Tapi setelah Tapi kan di peta ada kan ya? Ada. Wow. Berarti Kang Didi yang kurang jauh mainnya ya. Terus. Nah, awalnya itu asli saya awam gitu kan. Tapi setelah dikenalkan oleh Pak Sugianto, oleh Ibu Nanik, oleh waktu itu ada Pak Agus Arifin, Pak Sofwan Ajhar di sini di asrama. Ternyata saya jatuh cinta sama mereka. Wow. Senang gitu loh. Mereka jatuh cinta juga enggak sama Kang Didi? Jatuh cinta. Wah. Nah, selama berjalan 4 tahun, ya tentu ya kalau suka dan duka ada gitu ya. Gesekan-gesekan antar mereka, bahkan mereka juga kadang suka bete dengan saya. Tapi semuanya juga bisa dikendalikan. Mereka dan alhamdulillah anak-anak ini nurut gitu. Ini ada yang senyum-senyum nih. Kayaknya dia yang paling sering bikin Kang Didi bete ya. Aja mau satu asrama deh. Bisa, tapi ini bikin bete saya juga. Tapi ini juara silat Asia Tenggara loh. Wow. Mewakili Ikopin? Wah, Ikopin. Wah, keren banget. Nah, mereka itu nurut, terus kuliahnya juga baik-baik, rajin-rajin gitu ya. Dan berprestasi. Ya. Attitude-nya baik. Kemudian, tadi ini kan juara silat se-Asia Tenggara. Ini mantan ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM. Wow. Kemudian ada lagi di sini ada kalau di pemerintahan KPU namanya, kalau di itu namanya KPR ya. Ketua KPR ada. Wah. Ketua pemilihan ya. Oh ya, ini Nanda. Oh ya, berarti memang nggak salah ya. Nyanyi juga ini. Nyanyi juga Hebat, keren. ya. Baik, suatu saat harus perform nih. Boleh. Jadi Teh Rani, anak-anak Bengkayang itu selain juga prestasinya IPK-nya juga banyak yang di atas 3. Ini aslep Pak. Asisten. Ini aslep dan cum laude. Wah, keren. Sally. Udah cantik, pinter lagi. Selain prestasi akademiknya bagus-bagus, juga prestasi UKM. Di EFC juga jangkar sepak bola, mereka juga yang cowok-cowok. Wah. Berarti nggak salah ya. Kang Didi sebagai pengganti orang tua sudah berhasil ya mendampingi kalian ya. Tepuk tangan dong. Ya, luar biasa. Ini ternyata memang mungkin Akang Teteh alumni Ikopin juga belum pada yang tahu ya. Kalau dulu
Apa namanya, memang banyak juga yang dari daerah, tapi kan nggak sebanyak sekarang sampai 50 orang ya. Ini gimana sih ceritanya kok bisa ramean gitu datangnya ke kampus Ikopin? Yuk kita dengar, belum kenalan nih. Ini sama aku pengen, udah kebayang dari mukanya kayaknya emang dia troublemaker banget ya. Troublemaker tapi gemesin. Gemesin. Gemes deh. Yuk kenalan dulu dong sama Kang Tetehnya, siapa namanya? Halo Kang Teteh, nama saya Julianus. Lihat mukanya tuh, lihat mukanya tuh, lihat matanya tuh. Julianus? Iya. Hai Julianus. Hai. Halo Kang Teteh, perkenalkan nama saya Gabrius Firki Ragapi, biasa dipanggil Ragap, asal saya Bengkayang, Kalimantan Barat. Halo Ragap. Hai Kang Teteh, perkenalkan nama saya Indra Septiawan, asalnya dari Bengkayang, kecamatannya Capkala, desanya Desa Setan Betanduk. Paling itu aja sih. Hai Indra. Hai. Tuh, cewek-cewek yang di belakang siapa? Halo, perkenalkan nama saya Depri, asal saya dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Hai, siapa tapi? Nah ini. Halo Kang Teteh, perkenalkan nama saya Nanda Putri Agustini, asal dari Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Hai Nanda. Nah ini nih satu lagi nih yang samping aku, siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Leli Nurmayanti. Sama ya, asalnya dari Bengkayang juga, Kalimantan Barat. Hai Leli. Hai Mbak Leli. Bu Leli, luar biasa ya, luar biasa memang jauh-jauh dari Bengkayang, provinsinya Kalimantan Barat. Itu pun juga kayaknya di peta Kalimantan Baratnya tuh yang ujung banget ya. Udah mau batasan Malaysia kan. Wah bener luar biasa. Kucing. Perbatasan dengan Kucing ya. Selama 4 tahun ya di Kopin. 4 tahun. Ada yang lama-lama? Wah, pinter-pinter, berprestasi, aktif juga di organisasi, luar biasa sekali ya semangatnya. Terus ini ceritanya baru sudah kemarin ya? Iya. Semuanya? Iya. Lulusnya bareng? Bareng. Hebat banget. Ini beasiswa ya ceritanya? Iya, dari Pemda atau dari mana beasiswanya bisa ada yang bercerita? Dari Pemda. Ada yang mau bisa ceritakan gimana sih Julianus mau cerita. boleh cerita dong gimana ceritanya dulu dapat beasiswa kemudian bisa berapa 58 orang ke kampus dari awalnya aja dulu. Sok mangga. Kamu ganteng banget sih, senyumnya manis banget. Iya dong. Dulunya kita dapat info dari Dinas Koperasi UMKM untuk mendaftar beasiswa sebanyak 600 lebih calon. 600 calon Iya. yang mendaftar se-kabupaten. Iya. Oke. Terus Terus kita tes dan keterimanya hanya 58. 58 ini berarti yang berhasil lolos dari 600 yang mendaftar ya. 500 yang ikut seleksi ya. Berarti kalian tahu ini beasiswa dari Dinas Koperasi dan UKM ya. Terus kok mau pada ikutan sih? Memang apa menariknya Ikopin buat kalian atau yang dulu di Bengkayang ini? Emang apa menariknya sih gitu? Ada yang bisa jelasin? Oke, terima kasih atas waktunya. Teh. Yang sebelumnya gitu mau bercerita dulu gitu. Ya jujur mungkin bukan hanya saya saja gitu yang nggak tahu Ikopin tuh di mana gitu. Yang kita cuma tahu Ikopin tuh di Bandung kota. Dan ekspektasi kita semua gitu. Ya kita beradanya di kota Bandung gitu. Dan kita juga nggak terlalu tahu Ikopin itu apa gitu kan. Yang kita tahu, yang saya tahu itu hanya alma maternya warna kuning gitu. Iya, benar. Jadi kayak belum terlalu memahami lah Ikopin itu seperti apa gitu. Terus jurusan-jurusan yang ada di Ikopin itu apa-apa saja. Dan yang kita tahu hanya di informasi yang diberikan Dinas Koperasi UMKM itu
Ikopin itu tentang perkoperasian gitu kan, Teh. Tapi kok bisa tertarik sih? Sedangkan banyak banget kan sekarang perguruan tinggi yang memang bergerak di banyak bidang ya. Tapi kok bisa sih kalian-kalian ini tertarik kepada kok mau kuliah di perguruan tinggi yang bergerak di bidang perkoperasian gitu? Apa yang bikin menarik? Ya, ditanya tertarik atau tidak tertariknya itu susah dijawab ya, Teh. Karena di sini kan kita semua di sini ingin meringankan beban orang tua nih, Teh. Oh berarti intinya sih bukan karena koperasinya, Iya, tapi benar. karena beasiswanya ya. Benar, benar. Tapi setelah kita masuk di Ikopin nih, jadi kita tahu gitu koperasi itu apa gitu. Karena yang kita tahu koperasi itu hanya sebagai lintah darat gitu. Nah, Waduh, contohnya itu di Kabupaten Bengkayang gitu ya, Teh. Nah, benar. Jadi setelah kita kuliah di Ikopin, kita tahu koperasi itu ada berbagai macam jenis koperasi itu. Dan kita kayak merasa banyak manfaatnya gitu kuliah di sini. Dan kita tahu koperasi itu apa, dan kita tahu koperasi itu adalah suku guru perekonomian di Indonesia gitu. Nah, Oke, setelah tahu nih koperasi itu apa, kemudian gimana kuliah di Ikopin, ada yang bisa jelasin nggak? Gimana sih kesannya? Terus apa selama kuliah di Ikopin ini, kemudian juga tentang koperasinya nih, karena kalian ini kan generasi Z ya, generasi Milenial. masih masuk milenial ya? Masih. Oh, masih milenial. Berarti udah lebih tua daripada generasi Z ya. tapi milenial juga masih muda lah dibanding dengan kita. Generasi milenial terhadap akhirnya setelah tahu gitu kan kuliah di Ikopin berapa tahun, tahu juga tentang perkembangan perkoperasian. Gimana nih pandangan-pandangan adik-adik semuanya? Siapa yang bisa jawab? Mangga. Oke. Kalau menurut saya ya setelah saya mendalami ini tentang perkoperasian di Ikopin, setelah saya lihat-lihat ternyata koperasi ini termasuk dapat memajukan perekonomian Indonesia gitu ya. Karena koperasi ini kan bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan buat warga-warga yang kayak gitu kan. Terus juga koperasi juga apa sih dinilai kan awalnya tuh dinilai seperti sebelah mata ya sama warga-warga sama Indonesia gitu. Ya tugas kita sih ya sebagai bukan kaum sih milenial gitu ya, kita ya bisa memajukan lagi, bisa mengembangkan lagi koperasi terutama sih di Bengkayang ya, di kitanya gitu, di daerah kita gitu, karena citra koperasi di Bengkayang ya sejujurnya itu emang kurang dipandang ya, kurang dipandang sebelah mata gitu. Jadi semoga ya dengan kehadiran kita di sini bisa membangun lagi nama koperasi yang lebih baik gitu seperti di Bengkayang. Harus dong. Harus, insya Kan Allah. sudah 4 tahun dijali ya Iya. semua. Dan artinya adik-adik ini atau kita semua menjadi duta ya. Menjadi duta Insya Allah. koperasi Indonesia untuk balikin lagi Nama bahkan koperasi. mengharumkan, mengembangkan nama koperasi di daerahnya Iya. masing-masing. Oke, setelah 4 tahun ini sudah wisuda. Gimana aja kesan-kesan selama kuliah di Ikopin? Mungkin ada dosen-dosen favorit atau ada apa dosen-dosen yang nggak terlalu suka misalnya, atau yang killer misalnya, atau pernah dimarahin, atau pernah ada yang bisa menceritakan berbagi kenangan-kenangannya selama kuliah di Ikopin? Siapa? Nanda, boleh. Ini Oke. ini kayaknya Nanda akan sharingnya kayak banyak mantannya ya? Enggak, Oh itu mantannya? pacar. Aduh salah. Sorry. Pantesan dia langsung berut. Langsung berantem. Gimana Nanda? Oke, mau cerita kesan pesan selama berkuliah di kampus Ikopin. Dari awal tadi udah diceritakan sama abang kita, Bang Ragov ya, kayak apa sih, di mana sih kampus Ikopin itu, terus kayak apa sih kampusnya gitu kan, dulu belum tahu ya karena kita dapat beasiswa jadi udah tahu. Dan setelah belajar banyak di Ikopin ternyata sangat bermanfaat bagi banyak orang, dan semoga kita nanti bisa menghilangkan apa ya pikiran-pikiran masyarakat terutama di Kabupaten Bengkayang dengan istilah motor Evo. Jadi kalau koperasi-koperasi di Bengkayang itu teh
kan kayak koperasi lintah darat gitu. Nah, ngasih pinjaman, terus besoknya udah ditagih. Nagihnya pakai motor Evo. Jadi dulu tuh pas pertama kuliah di situ teman-teman yang di sana pada ngejek. Oh, jadi nanti ntar lulus pakai motor Evo katanya nagih-nagih. Padahal nggak kayak gitu. Tantangan Iya. banget buat kita untuk membuktikan gitu ya. Iya benar sekali teh. Nah kesan pesannya di Kopin seru, asik, dosen-dosennya seru-seru. Paling ada beberapa dosen lah yang killer-killer gimana gitu. Siapa? Berani ngomong, soalnya ya, nanti ditonton. Klunya yang sering beli modul aja. Maaf ya Pak. Masa yang nggak beli modul nilai saya C sih Pak? Ah Bapak. Bercanda Pak. Terus dosen-dosennya asik. Terus kita banyak ikut organisasi di UKM pada welcome sama kita semua gitu. Awalnya mungkin mikirnya bakal diasingkan karena kan mungkin ngomongnya kita sama ngomongnya orang sini tuh beda. Kalau kita kan agak kasar terus suaranya nyaring gitu, keras. Nah kalau orang sini kan lembut-lembut teh. Asik. Maksudnya nada bicaranya tinggi gitu. Nah takutnya cocok nggak nih ya sama teman-teman. Ternyata keren-keren sih di sini teh. Seru. Oke, ada lagi yang mau share nggak, mau cerita? Itu kayaknya boleh siapa? Boleh mau share apa lagi nih tentang, karena kan ini banyak yang berprestasi ya. Silakan ceritain ke Akang Teteh tentang cerita-cerita lucu gitu, Ya. cerita seru. Kesan-pesan selama di Kopin lah gitu ya teh. Ya selain kita mengetahui tentang perkoperasian nih, kita juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru lah gitu, terutama di asrama dan di kampus Kopin. Karena di Kopin kan bukan hanya satu budaya tapi multikultural gitu kan teh kan. Maka itu di situ kita belajar saling menghargai itu, saling menghargai. Terus kita juga sedikit lah gitu belajar tentang bahasa Sunda gitu. Bisa Nah, bahasa Sunda? Kalau sedikit-sedikit bisa gitu teh, tapi untuk spasi belum bisa gitu. Udah dapet cewek Sunda belum? Deket doang tapi nggak jadian. Nggak jadi. Nggak jadi katanya. Iya ya. Semoga mantannya nonton ya. Semoga jangan sih teh. Tapi pernah kemarin di BEM ya? Ya kebetulan saya di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikopin itu 2 periode. Wah, berarti memang luar biasa ya pengalaman. Bisa share-share juga nggak dengan Akang Teteh? Mungkin yang dulu juga pernah jadi menduduki posisi yang sama, mungkin bisa berbagi. Benar teh, benar. Ya salam kenal untuk Akang Teteh yang pernah menjabat di Dewan Perwakilan Mahasiswa Ikopin. Ya kebetulan saya juga pernah menjabat di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2019-2020. Dan di situ awal saya memulai keberanian saya, jam terbang saya gitu ya Teteh. Karena menjadi seorang pemimpin kan tidak mudah itu, benar nggak? Ya, di situ saya memberanikan diri menjadi calon ketua gitu dan dengan dipilih secara musyawarah di Kongres KMI Kopin. Nah, di situ saya puji Tuhannya saya terpilih menjadi ketua gitu, ketua umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan situ saya belajar banyak gitu tentang bagaimana kita cara mengeluarkan pendapat gitu, cara kita memanage waktu. Karena setelah kita di Kopin kan itu mempunyai banyak organisasi. Dan karena di sini kebetulan juga Dewan Perwakilan Mahasiswa ini bukan organisasi tapi lembaga gitu, lembaga yang ada di Ikopin tersendiri gitu. Nah di situ saya banyak belajar gitu nilai-nilai kehidupan terutama gitu kan. Dan di situ kita banyak punya relasi, membangun relasi itu tidak cukup satu kalau menurut saya gitu ya teh. Karena semakin banyak relasi kita, semakin banyak juga peluang yang bakalan kita dapat dan datang kepada kita gitu. Nah, di situ saya belajar banyak dan juga ya sedikit mengetahui tentang selain ekonomi gitu di Ikopin, tentang politik juga di Dewan Perwakilan Mahasiswa saya paham gitu. Tentang politik ini seperti apa gitu kan. Politik bergeraknya seperti apa gitu. Sistem politik bagaimana gitu. Nah, di situ untuk mungkin kaum milenial yang ada nonton gitu kan bisa memahami itu, tertarik masuk Dewan Perwakilan Mahasiswa dan tertantang ingin belajar politik silahkan gitu bergabung di Dewan Perwakilan Mahasiswa.
Akang Teteh the next leader. Sekarang jadi ketua DPD Bengkayang, nanti kayaknya berapa tahun yang akan datang bisa jadi ketua DPP IKI Kopin nih. Amin. Nah, ya kan? The next leader bisa jadi beberapa tahun yang akan datang, berapa tahun yang akan datang, inilah yang akan menjadi sudah menjadi anggota, balik dulu jadi anggota DPR, nanti jadi ketua IKI Kopin ya. Amin deh, amin. Oke, nah sebelum nanti kita ngebahas ke IKI Kopin, ini masih yang selama kuliah di Ikopin ya. Ada yang hal seru lain nggak yang bisa di-sharekan? Ini kan tinggal di asrama, sekarang juga malam Jumat. Kalau bisnisnya banyak deh. Nah, makanya barangkali ada kejadian-kejadian mistis yang pernah dialamin. Karena dulu kan memang ini serem banget loh. Sampai sekarang masih. Masih serem? Masih teh, masih. Aku nggak berani ngomong kenceng. Aku ngomongnya pelan-pelan aja. Pernah diteror? Ya. Ceritain dong. Ceritain. Cerita sedikit sih, apa sih kayak pengalaman sekitar setahunan setelah di sini ya. Kan itu saya pernah kalau Lebaran tuh pulang ke kampung ke Bengkayang. Nah di situ sekitar 2 mingguan pulang, balik lagi ke sini kan buat ujian. Nah di situ saya setiap malam selama 2 minggu di situ tidak bisa tidur. Itu kayak berasa ditimpa sama gitu ya. Tapi ketika ditimpa itu, nah itu saya bisa ngelihat. Bukan kamu yang nimpa kan? Bukan dong, bukan. Bukan bu. Nah, dia manggil ibu lagi deh. Bukan kak. Terus. Ya terus pas apa sih bahasa Sundanya erep ya? Erep. Nah Ini kayaknya bisa Sunda, orang Bengkayang nggak bisa Sunda ya, aneh juga ya. Jadi dari ujung berung. Sumedang pak, ya. Ternyata orang Sumedang. Ya, dulu itu ibu saya merantau ke Kalimantan, terus aslinya orang Sumedang di sini, situ di Citengah. Ya, terus bapaknya orang Surabaya, jadi sebenarnya emang bukan orang asli Kalimantan. Tapi lahir besar. Iya, besar di sana, jadi emang asli sih ya kalau sayanya. Terus gimana? Ya. Naik barrier. Terus pas erep-erep itu saya tuh bisa melihat wujudnya, sosoknya. Nah terus saya ceritakan ada ke anak indigo lah ya. Dan kebetulan uas saya juga indigo. Nah itu saya tanya ternyata memang benar ada sosok yang ya diceritain ya. Seperti itu. Berani-berani ya. Ya. Jadi teman. Udah jadi teman. Udah jadi teman. Asli. Iya. Beneran. Pertama datang kan di sini rasukan massal. Iya. Iya, kerasukan massal. Seminggu ini mungkin. Indra. Oke. Indra. Dulu mungkin pas kita sekitar pertama kali sekitar 1 mingguan kita datang. Pertama kali sekitar 1 mingguan kita datang, yaitu kayak ada sambutan yang nggak kelihatan kasat mata gitu. Waktu itu ada teman-teman kita banyak yang kemasukan gitu, dan ya kita mungkin kayak pengenalan lah mungkin dari tempat sini yang dulunya awal pas pertama kali kita datang juga ini tempatnya gelap, nggak terang kayak gini. Bahkan saya cerita sendiri nih pas lagi di dalam kamar lagi nyantai gitu, lagi baring, terus di belakang kamar ada yang ngetuk pintu. Gak mungkin loh nggak ada orang, padahal di bawahnya kan tinggi. Saya bukain, nggak ada orang, terus saya tutup lagi. Tiba-tiba dengar bunyi orang yang nangis gitu. Ya perempuan yang nggak kelihatan lah itu apa. Kelihatan ya. Tapi luar biasa kalian bisa jadi bersahabat, ini gimana ceritanya nih? Kalian survive atau ada misalnya di kan orang Dayak juga jago-jago ya. Atau misalnya jadi ngadu ilmu atau gimana sih? Gimana sih cerita dong? Yang nggak juga ngadu ilmu sih, mungkin ya karena udah terbiasa mungkin di sana kita karena udah sering di alam, maksudnya alam yang bebas lah. Ya udah biasa dengan hal yang seperti itu. Jadi udah nggak kaget lagi ya. Kalau kayak gitu lagi saya banting pintu, ya paling gitu-gitu aja sih. Luar biasa, beranian banget ya, pada beranian banget ternyata mereka
Ya gitulah teh. Mungkin memang apa ya, kita tahu lah alam itu ada, tapi gimana cara kita menyikapinya juga ya. Kita bahkan mungkin bisa saling menghargai, saling menghormati aja karena beda alam ya. Intinya kita jangan sombong lah dalam berbicara, harus saling menghargai lah. Biarpun kita nggak beda alam, tapi saling menghargai gitu. Luar biasa ya. Berarti memang kalian ini survive banget ya. Oke, nah terus kalau selama pandemi ini juga, kalian rutin pulang gak sih? Pas pandemi pulang kemarin. Sempet pulang? Iya, satu tahun kuliahnya di 1 sana. tahun kuliah online di rumah? Iya. Oh ini berarti baru balik lagi ke sini? Januari. Oke. Nah gimana, ada kesulitan nggak sih kalian dengan jarak gitu ya? Dengan jarak kemarin waktu sebelum pandemi kalian di sini, kemudian keluarga jauh di sana, kemudian pas pandemi kalian mungkin bisa berdekatan dengan keluarga tapi tetap harus melakukan aktivitas perkuliahan tapi jauh. Ada kendala nggak sih? Wah, kalau dari Itu aku belum dengar suaranya. dari siapa Nenda. yang boleh cerita? Ya Nanti kita digoyang. ya kalau saya selama kuliah online di sana, karena saya kan tinggal di desa ya Teteh. Jadi kesulitan saya di sana sedikit jaringan sih, itu aja. Oh sinyal Iya, ya, jaringan. karena jaringan internetnya ya. Iya. Terus kalau setiap kuliah juga saya harus pergi ke pasar gitu untuk cari jaringan. Ya di kecamatan. Ke Iya. pasar belanja. Enggak. Cari sinyal aja. Oke. Untuk Zoom. Iya, untuk Zoom Oke. gitu. Oh iya. Terus iya, Zoomnya di pasar karena memang ada sinyalnya di situ ya. Iya, tapi terkadang juga di rumah kalau semisalkan lagi bagus jaringannya di rumah. Kalau semisalkan lagi jelek ya pergi keluar gitu. Duh, jadi penasaran dengan Bengkayang ini seperti apa ya. Kapan-kapan pengen main ke sana. Jangan kalah sama Kang Didi dong. Kang Didi udah ke sana ya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ini ya, Bengkayang. Ada yang mau disampaikan? Untuk Akang Teteh dari IKA Ikopin, salam kenal, salam hangat dari kami DPP IKA Ikopin Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Semoga nanti ada waktu untuk kita saling sapa langsung dan ketemu seperti itu. Sukses selalu untuk IKA Ikopin. Ya, seperti itu. Kamu kayaknya pengen ngomong ya? Terus buat Akang Teteh, salam hangat dari kami Kabupaten Bengkayang. Semoga IKA Ikopin semakin solid semuanya. Amin. Please subscribe.